Halo semua, kembali lagi di Poci. Kali ini gue dan teman gue akan menjadi podcaster di episode 7. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama gue Teresia, kalian bisa panggil gue Tere. Dan perkenalkan nama gue Gregoria Krisaya Semarani atau bisa kalian panggil Gia. Untuk gestar kali ini kita kedatangan Dito. Mungkin Dito bisa memperkenalkan diri dulu ya. Maybe ada beberapa anak kelas 8 dan 7 yang masih belum kenal sama Dito. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Johannes Satrio Pinanito, sering kali dipanggil Dito dan gue dari kelas 9D. Nah, alasan Dito kepilih jadi gestar tuh, jadi dia tuh kepilih gara-gara aktif di sekolah gitu kan, pinter, jago IT gitu yang suka handle masalah teknis kalau misalkan ada event-event di sekolah. Sama baru-baru ini dia juga menang lomba vlog kan. Nah, iya bener banget, keren banget sih. By the way, gimana sih perasaan lu pas lu tahu kalau misalnya lu tuh jadi student of the month? Sebetulnya gue nggak tahu juga gue kepilih Student of the Month sebelum beberapa hari rekaman gitu. Cuma ya gue senang sih. Cuma ya kaget aja dari banyak orang yang bisa dipilih jadi Student of the Month dan kebetulan gue yang kepilih gitu. Jadi ya bangga terus kaget juga sih bisa kepilih gitu. Keren sih bisa kepilih jadi student of the month. Nah, ngomong-ngomong soal vlog tadi, itu awalnya gimana sih kalau bisa kepilih jadi lomba vlog itu? Sama mungkin ada beberapa orang yang belum lihat video vlog lo. Coba dong cerita sedikit isi video vlog lo apa aja. Sebenarnya isi lomba vlog gue itu, kok lomba vlog dulu. Ini ya gimana cara masuknya ya? Kalau buat cara masuknya itu awalnya kita di kelas gue tuh nggak ada yang mau masuk buat lomba vlog. Jadi daripada nggak ada kelas gue nggak ikut, jadi gue nawarin diri aja. Kebetulan pas itu gue juga lagi bosen, nggak ada kerjaan. Jadi gue ngajak temen gue, Ruben sama Agas, buat ikut lomba vlog. Terus akhirnya mereka mau. Terus ikut deh, kita daftarin diri buat ikut lomba vlog. Buat yang belum lihat video gua, isinya itu sebenarnya simple. Yang pertama tuh ada kita jelasin dulu isi hari pakan studinya itu sebenarnya buat apa dan tema yang diangkat tahun ini apa. Terus kita lanjutin sama food review. Pas kali itu kita makan nasi kuning, kita review makanan daerah nasi kuning, terus gitu deh. Jadi isi lomba vlognya itu cuma tema HPS sama food review, gitu deh. Oh, gitu. Nah, buat lama pembuatannya tuh berapa lama? Kalau buat pembuatannya tuh dengan editing tuh 5 hari. Jadi di 3 hari awal itu kita habis daftarin diri, kita nentuin tema dulu. Habis nentuin tema kita tuh ada kita rekaman hari pertama. Ngapain aja di hari pertama itu kita rekaman yang nggak perlu prop. Terus di hari kedua kita baru rekaman yang food review. Lu pada ikut lomba HPS nggak sih? Ikut dong. Nggak menang ya? Ikut lomba vlog. Nggak menang. Ya nggak apa-apa lah pengalaman namanya. Nah, terus juga lu ini kan suka ngomongin banyak orang ya, bisa disebut public speaking. Gimana sih cara lu biar lu nggak grogi gitu pas lagi ngomong di banyak orang? Maybe lu bisa share buat temen-temen yang lagi dengerin podcast ini. Kalau gue sendiri ya, buat public speaking itu yang jelas kuncinya latihan. Jadi dengan sering kali kita latihan di depan banyak orang itu, yang jelas kita semakin terbiasa dengan ya dilihat banyak orang itu. Terus yang kedua itu jangan minder, jangan malu buat dilihat orang, percaya diri aja. Maksudnya ya mereka mau ngomong apa biarin aja, yang penting lu udah ngomong di depan banyak orang. Terus yang ketiga itu memperbanyak teman, karena dengan semakin banyak lu punya teman, lu semakin bisa dengar dari perspektif banyak orang. Jadi lu semakin paham pemikiran orang-orang tuh kayak gimana. Jadi lu nggak ngelihat dari satu sisi doang, jadi lu bisa tahu dari banyak. Jadi kalau buat public speaking gua gitu sih kunci-kuncinya. Percaya diri, jangan minder, sama perbanyak teman. Keren sih bisa public speaking gitu. Nggak semua orang bisa loh kayak gitu. Termasuk gue bisa sih, tapi dikit. Nah, ngomong-ngomong soal OSIS nih, lo kan ahli handle device gitu kalau misalkan ada event-event di sekolah. Misalkan bantuin streaming lomba game atau ngatur-ngatur perkabelan gitu. Dan menurut gue itu bukan hal yang gampang loh, dan nggak semua orang bisa. Termasuk gue juga nggak bisa. Itu lo diajarin atau gimana, Dit? Kalau buat ngurusin masalah audio, live streaming itu belajar otodidak sih. Karena tahun lalu itu kita RFF pertama kali kan, pas pandemi, di tengah pandemi. Jadi emang kondisinya tuh memaksakan dulu OSIS-OSIS tahun lalu itu harus belajar buat live streaming. Jadi dulu gue tuh dibantu sama Tian, dibantu sama Ricci. OSIS-OSIS tahun lalu itu kita belajar
buat setup gimana cara live streaming, gimana cara hubungin kabel ini, kabel audio, terus masuk ke OBS, masuk ke soundcard gitu ya otodidak karena emang keperluannya pas itu kita harus belajar. Terus kalau misalnya gue bingung gimana, palingan ya last resort gue tuh nanya Pak Awal kalau nggak lihat YouTube. Jadi gitu sih buat ngurusin kabel-kabel otodidak. Oh gitu. Keren banget Bang ya. Lu kan udah kelas 9 nih, terus lu juga ikut OSIS kan? Dan lu di OSIS juga aktif banget ya kata gue. Itu tuh gimana sih cara lu bisa bagi waktu? Karena kan di kelas 9 pasti ada banyak tugas. Nah, lu tuh bagi waktunya gimana biar bisa balance itu? Kasih tau dong sama teman-temannya. eh Kalau buat gue sendiri, cara gue manage waktu itu punya prioritas saja, mana yang penting dan mana yang lebih penting. Jadi harus bisa bedain mana yang harus diselesaikan sekarang dan mana yang bisa diselesaikan nanti. Bukan berarti dihilangin ya, bukan berarti di skip. Ya pokoknya mana yang harus dikerjakan sekarang, mana yang harus dikerjakan nanti. Jadi pokoknya ya itu aja sih. Kalau misalnya lu pada tahu mana yang lebih penting, jadi ngurusin tuh nggak terlalu banyak. Dan yang jelas harus punya niat ya. Maksudnya ya kalau misalnya niatnya pengen ngerjain tugas tapi cuma duduk-duduk doang lihat laptop kan ya nggak selesai-selesai tugasnya. Gitu sih. Terus mapel favorit lu di sekolah tuh apa? Mapel favorit itu PKN. Kenapa PKN? Karena menurut gua kan kita di PKN tuh belajar banyak tentang ya banyak lah tentang keberagaman. Pokoknya pendidikan kewarganegaraan, bagaimana kita cara bisa menjadi warga negara yang baik. Jadi kalau menurut gua dengan kita belajar PKN itu, karena kan nanti kita cepat atau lambat pasti bakal ngadepin situasinya, kita bakal ngalamin sendiri lah. Jadi dengan kita belajar PKN menurut gue tuh hal yang bagus karena jadi kita tahu gimana cara bersikap untuk kedepannya. Kalau lu pada nih, mapel favoritnya apa nih mapel favoritnya? Kalau gue sih IPSA ya, karena kan tentang sejarah gitu. Dan gue anaknya suka sejarah. Kalau dia gue apa? PKN sih, PKN sama IPS. Itu favorit banget buat gue. Oke, kalau misal tadi tuh mapel favorit, sekarang guru favorit tuh siapa? Penasaran nih. Kalau guru favorit gue ya Paolo sih. Paolo, gue suka sama orangnya aja, asik buat diajak ngomong. Terus Paolo itu ya namanya guru PKN ya, pokoknya ya asik aja sih buat diajak ngomong. Terus down to earth. Lu gimana nih? Guru favoritnya siapa nih? Kalau guru favorit sih gue Bu Endang ya. Suka aja Bu gitu Enda. cara ngajarnya. Suka cara ngajarnya ya? Ya, kalau gue Bu Nani. Benar. Ya, nggak ngerti sih sama fisika. Cuman suka aja sama cara ngajarnya. Dia juga asik orangnya. Nah, emang asik sih mapel-mapel tadi itu. Sama guru-gurunya juga the best banget. Seru pula. Ah ya, kalau misalkan cita-citanya Dito sendiri itu apa? Kalau cita-cita gue jujur belum tahu gedenya mau jadi apa, gue juga belum tahu. Cuma ya yang jelas gue udah tahu arah gue harus kemana. Maksudnya gue gede mau jadi apa, mau harus SMA di mana, jurusan yang gue ambil apa, terus buat fakultas yang gue ambil apa, ya gue udah tahu, gue udah punya arahan. Cuma kalau misalnya dibilang gedenya mau jadi dokter atau mau jadi apa, gue belum tahu jujur. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan jurusannya tuh mau apa? Jurusan SMA atau enggak jurusan kuliahnya tuh apa? Kalau buat jurusan SMA yang jelas gue ambil IPA ya, karena bukan berarti IPS jelek sih, cuma karena menurut gue dengan kita masuk di IPA itu lebih banyak kesempatan aja. Jadi di SMA itu kalau kita masuk IPA nanti buat di kuliah sendiri masuk ke jurusannya itu lebih banyak pilihannya. Kan ada beberapa, tapi sekarang udah bisa linjur sih ya, udah bisa lintas jurusan, lebih gampang. Coba menurut gue dengan kita masuk di IPA itu lebih banyak aja pengetahuan yang bisa diperoleh. Kalau buat kuliah, buat sekarang gue pengen masuk Fakultas Teknik Mesin, cuman nggak tahu ya nanti kan namanya orang kan bertumbuh, berkembang. Siapa tahu nanti pas SMA tiba-tiba gue suka astrologi, ntar gue masuk jurusan astronomi kan juga nggak tahu. Gitu sih. Kalau baru udah kepikiran belum nih? IPA Jurusan ya? atau IPS? Ya. Kalau gue sih pinginnya IPS ya. Cuman nggak tahu juga sih. IPA juga banyak pilihannya kalau misalkan masuk fakultas apa. Tapi sejauh ini IPS sih. Kalau misalkan kuliah, apa ya? Hukum paling ya. Hukum atau enggak manajemen sih. Kalau Tere apa nih? Gue sih kalau misalnya buat SMA, tergantung gue bisanya apa. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, gue lebih pilih IPA sih. Tapi kalau nanti pas kelas 9 gue IPA-nya nggak sebagus IPS, gue bakal pilih IPS.
Cuma kalau minatnya di IPS, masa kalau misalnya minatnya di IPA, kenapa masa milih IPS? Gimana dong? Eh, Ntar nggak enjoy. nggak gitu sih. Sebenarnya gue tuh minat di IPS sama IPA. Cuma kadang suka gimana ya, labil gitu harus pilih IPA atau PS. Tapi ya sekarang IPA. Keren, keren, keren. Semoga cita-cita kita semua tercapai deh. Nah, Amin. untuk tokoh inspirasinya Dito tuh siapa? Kalau tokoh inspirasi gua semenjak pandemi ini, bukan semenjak pandemi sih, maksudnya ya tokoh inspirasi gue itu orang tua gua. Kenapa orang tua gua? Karena semenjak pandemi ini kan kita jadi di rumah terus ya. Orang tua kita juga di rumah terus, dan gue jadi ngeliat aja, gue jadi punya pengalaman, gue jadi tahu orang tua apa aja sih yang harus orang tua gue selesai dalam satu hari itu. Banyak banget. Baik itu misalnya ngurusin anaknya, habis itu urusan kantor, belum lagi kalau misalnya orang tua kita tuh terlibat di misalnya di gereja gitu. Di gereja kan juga harus ngurus-ngurusin hal. Pokoknya ya banyak banget aja yang harus diselesain dalam satu hari, dan gue jadi semakin sadar aja sih, kita nih masih muda, masih banyak hal yang masih punya banyak waktu lah. Tapi kita sering ngeluh malah, capek gue, males ngerjain ini nanti aja. Sementara orang tua kita udah nggak punya waktu buat istirahat dan mereka masih santai-santai aja. Itu sih kalau buat inspirasi gue. Oke, keren banget ini. Itu aja untuk podcast episode 7 kali ini. Mungkin dari Dito ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi dengerin podcast di rumah. Mungkin buat teman-teman yang ada di rumah, pesan gue itu ya kayak tadi gue bilang, selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih muda, coba manfaatin semua peluang, semua kesempatan yang udah diberiin ke lu. Jadi ya mau masuk mana, coba aja, walaupun misalnya nanti bosen atau gimana, coba aja, karena semua pengalaman baru itu pasti hal baik. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui di pengalaman itu, yang jelas bakal menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Terus perbanyak teman, perbanyak jejaring sosial, biar nanti kalau misalnya kita pas butuh teman, kita tuh pasti punya teman. Itu aja sih. Oke, keren banget motivasinya Kak Dito. Nah, sekian dari kita. Makasih juga tadi Dito udah ngasih saran buat kita semua yang ada di rumah atau lagi nonton ini. Sama makasih juga karena Dito udah bersedia untuk ditanya-tanya pada malam hari ini. Dan maaf juga semuanya kalau misalkan kita ada salah kata ya. Jangan lupa like and share podcast ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow Instagram OSIS Ricci dan jangan lupa follow akun Spotify Ricci 2 ya. Dadah! Dadah! Terima kasih semuanya. Cut B.